Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia itu sangat baik dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Kita hormat Tuhan boleh datang berkumpul kembali ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Kita akan pujian yang berkata, Roh Kudus hadir di sini. Menawarkan suci, ku rindu
kebaikan-Mu Tuhan. Hingga sampai saat ini kami mohon Tuhan masih ada, masih boleh menikmati hari yang baru, masih dipercayakan hidup yang baru. Tuhan, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan biarlah ibadah ini terjadi menurut kehendak-Mu Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga.
persembahan yang pertama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang pertama. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus dikasih jiwa. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan akan pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus dikasih-Mu. Yesus dikasih-Mu. Yesus dikasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan akan pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus dikasih-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus dikasih-Mu. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ini tiba saatnya kita akan masuk ke kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Tanggal pujian yang berkata, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus,
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kami sudah meninggikan akan nama Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan, supaya apa yang boleh menjadi kebutuhan umat-umat-Mu semua terjawab oleh kebenaran firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja. Segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kuasa-kuasa yang coba mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersuka cita. Ya, walaupun saat ini kita tidak bersama dengan Bapak Ibu Gembala, mereka ada pelayanan misi yang harus mereka bawa, yang harus mereka kerjakan selama ada di Sulawesi Utara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemarin juga saya dapat info, ya, pelayanan di sana sangat antusias dan mereka sangat diberkati karena pelayanan yang seperti Bapak Ibu Saudara tahu, kita tidak lagi untuk menjangkau gereja demi gereja, ya, tetapi kita mau sama-sama berikan, ya, sampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada teman-teman saudara-saudara kita dari Kedah dan Nebayot, karena mereka sangat membutuhkan, ya, mereka tidak tahu yang mereka sedang cari saat ini. Kemarin saya baru dari Tangerang, ya, di daerah Tanjung Lesung sana. Saya sedang sementara ngobrol-ngobrol dengan penjaga di sana. Dia sementara cerita, apa yang kamu lakukan setiap saat? Doa apa yang kamu selalu sampaikan? Iya, saya selalu mendoakan ini. Mereka sedang mencari dan mereka sedang berteriak untuk ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang sebenarnya mereka cari-cari saat ini. Dan kita sudah menerimanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya. Jangan sampai itu ditukar. Jangan sampai hal itu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yakin sudah diselamatkan oleh Tuhan? Percaya, ya, karena keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma. Jangan biarkan kita tukar dengan sesuatu yang tidak baik, ya. Ini adalah pertumbuhan rohani kita menuju kepada satu kedewasaan yang kita inginkan bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan sama-sama baca sebelum saya memulaikan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan pada saat ini. Kita baca sama-sama dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Oke, dengan kasih Kristus saya boleh mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita bacakan, ya. Masih terbawa dengan suasana puji-pujian tadi, ya. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca dengan suara yang keras, ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema khotbah yang saya angkat pada saat ini berbicara soal kedewasaan rohani, ya. Setiap kita kalau berbicara soal usia saat ini, ya, hampir 99%, ya. Di sini cuma ada Lionel, ya, yang paling kecil, ya. Dan kita semua 99% sudah usia dewasa, betul, ya. Jadi secara physically, ya, kita sudah dewasa, ya. Sudah usia yang lebih mungkin dari 17 tahun, ya, atau juga yang sedang mendekati 17 tahun, ya. Itu berbicara soal orang yang sudah dewasa, dia mengerti, tahu mana yang benar, mana yang salah, minimal seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya dia pun masih anak kelas 1 SMP atau kelas 6 SD, dia tahu, oh, itu sesuatu yang salah, itu bisa dikatakan dewasa, ya, dalam hal pengertian, ya. Jadi next, berikutnya, fase pertumbuhan itu terbagi 3, ya. Ada fase bayi, ada fase anak, ada
fase kedewasaan rohani. Ya. Nah, ini yang sedang kita akan bahas saat ini. Kita percaya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Dalam proses menuju kedewasaan rohani itu kita harus melewati proses, ya. Ketika kita pertama kali berjumpa, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, secara rohani dia masih bayi rohani, ya. Ada di sini yang duduk di tempat ini yang baru pertama kali kenal Tuhan di bawah 2 bulan. Ada? Ada. Rata-rata di sini udah 5 tahun ke atas, ya, bahkan 10 tahun, ya. Bahkan ada yang bertahun-tahun, ya, sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi yang menjadi kerinduan kita bersama adalah, goal kita bersama adalah sampai kepada kedewasaan rohani, ya. Nah, untuk mencapai kedewasaan rohani ini, ya, kita percaya bukan sesuatu yang instan, ya. Percaya? Sepakat dengan saya, ya. Ya. Jadi untuk mencapai kedewasaan rohani itu, pertumbuhan itu harus terus, ya, seperti anak waktu tadinya dia bayi, ya, batita, balita, terus anak, remaja, dewasa, ya. Dia harus diberikan satu asupan supaya apa? Supaya dia bertumbuh dengan baik, mendapatkan gizi yang baik. Demikian juga dengan rohani, ya. Jangan kita hanya memberi makan secara daging, tetapi kita tidak pernah memberikan makanan secara rohani. Nah, ini yang seringkali terjadi, ya. Pertumbuhan rohani itu nggak ditentukan berapa lama Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, ya. Tidak ditentukan berapa lama kita sudah menjadi Kristen, tidak, ya. Ada juga yang sudah Kristen sejak lahir, ya. Di KTP sudah Kristen, ya. Tetapi itu tidak menjamin pertumbuhan seseorang sampai kepada yang namanya kedewasaan rohani, ya. Di Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, ya. Dengar itu bukan hanya sekedar kita datang setiap hari Minggu, dengar firman Tuhan, setelah itu pulang, lupa, ya. Tetapi dengarlah itu ada berbicara soal menyimak, ya, mendengarkan, meresponi firman Tuhan, ya. Setiap firman Tuhan yang kita terima, apakah kita meresponi atau tidak? Atau kita menganggap bahwa firman Tuhan itu bukan buat saya, itu buat sebelah saya, ya, buat orang di rumah misalnya, ya. Tidak seperti itu. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan dengarlah, supaya kita harus memiliki satu respon yang benar untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Ada yang namanya satu ketaatan, ya. Respon yang benar itu sama dengan artinya ketaatan, ya. Berbicara soal kasihilah Tuhan Allahmu, itu juga kasih ada berbicara soal pengabdian. Bukan hanya sekedar oh iya saya mengasihi, ya, tetapi tidak dilakukan, ya. Saya susah untuk mengasihi, Kak, gitu. Saya susah mengasihi, Pak, gitu. Karena saya orangnya temperamen misalnya. Latar belakang saya keras. Ingat Bapak Ibu Saudara, kasih itu terletak dalam kehendak yang sewaktu-waktu kapanpun bisa kita perintahkan. Jadi kasih itu tidak sesuatu yang sulit, ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang susah, kita digerakkan, saya harus bantu. Itu yang namanya kasih. Dia ada dalam kehendak, ya. Kalau misalnya berdasarkan perasaan, ya, kalau kita lagi enak, kita bisa mengasihi, ya. Kalau kita lagi enjoy, ya, kita lagi banyak job, kita bisa mengasihi. Terlihat dari apa? Oh, dia baik, suka traktir dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau misalnya cuma hanya berdasarkan itu, kalau kita lagi nggak seneng, nah, kita nggak bisa mengasihi, ya. Ada kalanya kita melihat, dia lagi nggak enak nih, nggak usah deket-deket lah. Nanti kita bisa ketularan, kita bisa kena semprot dan lain sebagainya. Karena apa? Kasihnya berdasarkan dengan perasaan, ya. Nah, oleh sebab itu tidak menjadi satu ukuran, ya, berapa lama kita ikut Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita harus mencapai satu pertumbuhan
rohani yang Tuhan inginkan, menuju kepada kedewasaan rohani. Slide selanjutnya, ya. Jadi membangun rohani ini nggak boleh berhenti, ya. Ini tulisannya baca ya. Membangun rohani itu tidak boleh berhenti. Ketika Anda berhenti, maka rohani Anda akan perlahan secara pasti akan menurun, ya. Ibarat ketika kita naik sepeda, ya. Ada semua kita rata-rata bisa naik sepeda, ya. Kenapa sepeda itu bisa berjalan dengan baik? Karena dia diayu terus, ya. Justru waktu diayu itulah terjadi yang namanya keseimbangan, ya. Kalau misalnya dia tidak diayu, kira-kira bisa jalan nggak sepedanya? Tidak, ya. Bahkan dia nggak seimbang dan bisa jatuh, kecuali sepeda elektrik. Nah, itu lain, ya. Sekarang ada sepeda elektrik, itu lain. Jadi ada sepeda harus diayu terus. Kalau dia sampai berhenti, ya, dia akan terjadi ketidakseimbangan dan bahkan jatuh. Demikian juga kehidupan rohani kita, ya. Jangan sampai kita berhenti. Ini terus adalah pembelajaran, ya. Kedewasaan rohani itu, ya, tidak terjadi secara alami, ya, yang merah. Harus dibangun dan diproses dengan satu keputusan, komitmen berdasarkan firman Tuhan, ya, bukan apa kata orang, ya. Boleh kita memberikan masukan untuk evaluasi pertumbuhan kita, ya. Tetapi jangan sampai apa kata orang itu malah jadi melemahkan kita dan kita berhenti. Udahlah, saya nggak usah terlalu banyak aturan, ya, terlalu banyak komplain dan lain sebagainya, ya. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak terlalu sulit buat Tuhan untuk bawa mereka ke tanah Kanaan, ya. Karena kalau dari jarak Mesir ke Kanaan itu tidak jauh, ya. Tetapi kenapa Tuhan buat 40 tahun, ya, mereka harus berputar-putar, ya. Coba dimunculkan di Ulangan 8 ayatnya yang ke-16. Ulangan 8 ayatnya yang ke-16, bahwa itu adalah satu proses menuju kepada kedewasaan, ya. Ayat yang ke-16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya, ya. Jadi kalau ada satu pencobaan, ada satu ada satu hal yang sepertinya nggak enak, ada satu hal yang harus kita lewati seperti padang gurun. Padang gurun itu nggak enak, ya. Panas, ya panas, dingin, ya dingin, ya. Tetapi di situ dikatakan Tuhan membuat segala sesuatunya supaya di ujungnya itu baik. Ya. Nah, kita mau sama-sama setia kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada sesuatu yang baik, ya. Seperti yang terjadi pada Ayub, ya. Dia melewati ujian yang Tuhan berikan, tapi pada akhirnya Tuhan pulihkan dia, ya. Nah, ini padang gurun itu adalah ketika kita juga sulit, ya, berbicara soal saat-saat ini kita mungkin sedang mengalami padang gurun, sulitnya air, sulitnya makanan. Jadi padang gurun itu adalah satu proses pembelajaran yang bagus, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa Israel, ya. Seperti Bapak Ibu Saudara sudah baca di kisah mereka seringkali lebih mengedepankan reaktif, ya, reaksi mereka, ya, ketika mereka ada di Masa dan Meriba, ya, mereka marah, ya, mereka marah kepada pemimpin, nggak ada air dan lain sebagainya. Padahal mereka seringkali melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi seringkali mereka marah, ya. Dan Tuhan sudah berikan mana kepada setiap bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ada satu proses, ya. Nggak selamanya seseorang itu dalam pengiringan kepada Tuhan itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Oh, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen enak, segala sesuatu diberikan. Ya, memang awalnya seperti itu. Ketika kita percaya Yesus, berdoa,
terima, ya. Tetapi seperti bangsa Israel alami, ya, ketika mereka sudah 40 tahun menerima mana, ya, Yosua 5 ayat 12 kalau tidak salah. Selama 40 tahun mereka sudah menerima mana setiap hari, ya. Tapi ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, berhenti mana itu. Apa artinya? Tidak selamanya kita harus selalu dimanjakan. Ada waktunya kita menuju kepada kedewasaan yang akhirnya kita bisa melakukan sendiri. Kalau bayi ya memang maklum ya, kita harus memberikan, menyuapi ya, karena memang dia masih lemah. Coba kita lihat fase bayi rohani ya. Nah, bayi rohani ini saya bacakan ya bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak terlihat. Bayi rohani adalah fase di mana rohani seseorang harus selalu ditopang seperti ibarat bayi yang sangat tergantung pada orang lain ya sepenuhnya. Ciri-cirinya tidak punya kesadaran untuk mencari Tuhan atau beribadah ya, bayi ya. Nggak ada kan bayi bangun-bangun, "Mak, kebaktian. Mak, daftar dong itu online ya, udah ditulis kok nggak didaftar-daftar." Nah, nggak ada kayak gitu ya. Itu belum ada kesadaran seperti itu bayi. Dia hanya menerima masukan, hanya bisa menerima keadaan baik aja, tidak mau berkorban dan tidak tahan uji, sangat rentan ya. Jadi nggak bisa tuh anak bayi, papanya suka olahraga, "Ayo sini nak, angkat barbel." Nggak bisa. Dia terlalu rentan, belum bisa ya. Dan juga selanjutnya dia hanya mau dimengerti, tidak mau mengerti orang lain ya. Maunya saya ya, egosentris ya. Mudah berselisih dengan orang lain dan gampang tersinggung hatinya ya. Dan juga apa? Ini fase ya. Bukan berarti jadi seperti bayi, tidak ya. Ini fase bayi masih mengejar hidup duniawi daripada hidup rohani dan mencari pujian dan kehormatan dari manusia daripada Allah. Ini yang kita alami ya, fase-fase bayi rohani ya. Di 1 Korintus 3 ayat 2, "Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Ya. Jadi Paulus menggambarkan, mengidentifikasi bayi rohani ini adalah sama dengan manusia duniawi yang mudah berselisih dan hanya mencari pujian manusia. Ini adalah fase kita semua pernah lewati ya. Waktu kita kenal Tuhan ya, pertumbuhan rohani tidak secara langsung tuh bisa bayi rohani baru kenal Tuhan, "Wah, kamu puasa ya 3 hari." Wah, dia pindah lagi ya, nggak bisa. Pasti ada proses seperti itu karena semuanya harus ke dia. Contohnya ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 6 ya, ketika mereka murid-murid orang-orang ketemu dengan Tuhan, dia tanya, "Tuhan, kapan kamu datang?" Ya, Tuhan udah tahu. "Oh, kamu cari saya bukan untuk cari saya, bukan. Tapi kamu cuma mau cari makan, ya. Kamu istilahnya dalam istilah sekarang kamu cuma mau cari berkat, bukan mau cari Tuhan." Ya, itu yang terjadi di pembacaan Yohanes 6. Makanya di ayat berikutnya di Yohanes 6 ayatnya yang ke-60 mereka berkata, "Wah, terlalu keras perkataan Tuhan." Dan di ayatnya yang ke-66 kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, sebagian mereka malah nggak ikut lagi dengan Tuhan. Sebagian murid-murid nggak lagi ikut. Karena apa? Karena kerasnya Tuhan. Ketika orang ditegur dengan keras, ya namanya mental bayi rohani, pasti dia akan mundur. Ya, padahal itu adalah sesuatu tadi sudah dikatakan. Kalau kita menghadapi padang gurun, ada sesuatu yang baik pada akhirnya. Ya, kalau misalnya kita cuma hanya berhenti di dalam fase bayi rohani, tidak lama kita akan pergi meninggalkan Tuhan. Seperti benih yang ditabur di batu-batu, ya tanahnya dikit, ya akarnya nggak sampai ke dalam. Ketika lagi ada angin, ada banjir, kecabut, ya nggak berakar dengan baik, akhirnya dia pergi meninggalkan Tuhan. Ya. Selanjutnya fase anak-anak. Nah, fase ini adalah yang paling banyak dijumpai saat-saat ini. Ya, mereka udah mulai sadar untuk membangun kehidupan rohani. Ya, tetapi juga harus dilihat, dipantau. Masih banyak kekurangan dalam melakukan
firman Tuhan, ya. Rohani anak-anak ini sudah mulai belajar mandiri, ya, tetapi tetap harus dibimbing. Nah, ciri-cirinya semakin gak kelihatan tulisannya, ya. Mulai sadar untuk membaca firman Tuhan, ya, mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tapi kadang masih ada aja yang kurang, ya, nggak rutin, ya, nggak konsisten, ya, minggu ini datang, minggu besok nggak datang, hari ini doa, besok nggak doa, ya. Nah, ini ada fase-fase seperti itu, ya. Nah, melakukan firman Tuhan tetapi masih banyak kekurangan. Ini semua terjadi, ya. Saya pernah melewati fase ini, sama, ya. Kita semua pernah melewati fase ini. Jadi tidak perlu kita merasa, wah, itu menyinggung dan salah. Tidak, karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Berbicara kepada saudara, berbicara dulu kepada saya, ya. Nah, ini sama-sama kita belajar supaya kita bisa melewati fase-fase ini, ya. Supaya kita tidak merasa sulit, ya, sukar untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya, sebagai anak, pengertian dan pemikiran masih kurang, ya, terutama dalam hal salib dan sangkal diri, ya. Karena ciri-ciri anak-anak biasanya belum mau hidup menanggung beban, ya, atau berkorban, ya. Kalau misalnya anak, ya, dia bantu semau dia bantu, ya. Tapi kalau misalnya disuruh cari kerja, kamu harus menanggung nafkah dan lain sebagainya, belum waktunya, ya. Bukan fasenya dia, ya. Dan seringkali dia masih ada di dua dunia, ya. Ada kadang-kadang di dunia rohani, ada kalanya di dunia duniawi, ya. Jadi, iya, pelayanan iya, dosa-dosa iya, ya. Pelayanan iya, tapi masih juga kompromi dengan dosa. Nah, ini yang seringkali harus diingatkan, ya. Bukannya dia ini tidak berbicara soal dapat hukuman yang bagaimana, seperti yang mengerikan, tidak, tetapi kita harus mengingatkan, ya. Kalau terus menerus, bukan tidak mungkin, ya, fase anak-anak ini dia akan kembali ke fase bayi, ya. Jadi kalau misalnya secara fisik, ya, mungkin kita nggak bisa yang tadinya sudah tua balik lagi ke anak-anak, atau lagi bayi ke balik, nggak bisa, ya. Tetapi secara rohani, secara tanggung jawab itu bisa terjadi, ya. Nah, kalau sifatnya anak itu belum bisa dibebankan tanggung jawab, masih suka sebagai pengikut, ya. Kalau diberikan tanggung jawab udahlah dia aja, saya sebagai pengikut aja, ya. Lebih baik istilahnya di daerah aman-aman aja lah. Yang penting saya nggak berbuat salah dan lain sebagainya. Nah, ini fase dimana kita harus belajar sama-sama, ya. Di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, ya. Seperti benih juga yang dibuang di semak duri, Matius 13 ayatnya yang ke-22. Dia bertumbuh, tetapi karena himpitan, ya, dia tidak bisa bertumbuh atau berbuah dengan maksimal. Contoh dalam Alkitab adalah sudah ikut Tuhan, tetapi Yudas pada akhirnya menjual Yesus dengan 30 keping perak, ya. Penyangkalan murid-murid Yesus ketika Yesus sudah ditangkap, ya. Mereka ada dalam Yesus ada dalam pengadilan. Kemana murid-murid, ya? Mereka nggak berani menampakkan diri. Nah, ini yang terjadi, kekhawatiran demi kekhawatiran sehingga mereka tidak berbuah. Dan fase yang terakhir, ya, adalah fase kedewasaan rohani. Nah, ini adalah tujuan yang kita ingin capai bersama sebagai orang percaya. Karena dalam fase inilah seseorang bisa mengaplikasikan firman Tuhan secara tepat dengan benar, ya. Nah, ini yang kita harus sama-sama secara baik dan utuh. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berikan, sampaikan, itu juga dilakukan bagi kita orang-orang, ya, anak-anak Tuhan yang ada. Ciri-ciri orang yang sudah mencapai kedewasaan rohani adalah berani mengambil tanggung jawab, ya, yang lebih besar, ya. Mulai memikirkan hal-hal yang lebih besar, ya. Ini ciri-ciri orang yang sudah masuk ke dalam fase kedewasaan rohani.
Dia mulai konsisten dalam berdoa, dia mulai konsisten dalam membaca Alkitab, ya, merenungkan firman Tuhan setiap saat, membaca firman Tuhan setiap saat, ya. Dia memiliki keintiman, selalu mengandalkan Tuhan, ya. Kemudian tidak mudah tersinggung, sabar, suka mengalah, menjadi teladan dalam kebenaran dan kerendahan hati. Itu bisa dibaca dan dicatat dan dibaca di rumah. Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Dan juga fokusnya lebih tertarik dengan kehidupan rohani daripada duniawi, ya. Rohani dan duniawi ini bukan berbicara soal antara ke gereja dan pekerjaan, tidak, ya. Ini sesuatu hal yang berbeda, ya. Di dalam dunia kerja kita bawa hal-hal yang rohani bisa nggak? Bisa, ya. Ya, itu adalah spirit bagaimana kita menghormati atasan, ya, kita menghargai sesama pekerja. Itu kan ada sesuatu hal rohani yang kita bawa di tengah-tengah mereka, ya. Jadi tidak ada hubungannya antara, oh jadi saya harus mengutamakan kehidupan rohani. Apalagi firman Tuhan bilang lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Ya udahlah, lebih baik saya ambil setiap minggu cuti 1 hari ke rumah Tuhan. Enggak juga seperti itu, ya. Ini adalah sesuatu hal yang kita fokus kita kembali kepada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan inginkan, ya. Dan kemudian dia berani berkorban, pikul salib, sangkal diri, ya. Dan jemaat Tuhan, kita boleh sama-sama belajar, ya. Kita setia kepada doa, setia kepada puasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, ya. Dan itu dimulai dari siapa? Dari beliau, ya. Dari pemimpin-pemimpin, ya. Kalau misalnya kita tidak lakukan ini, apa yang kita mau ajar kepada jemaat, ya? Kalau kita nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah yang namanya melewati pikul salib, nggak pernah melewati pergumulan dan akhirnya menang, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ceritakan, ya? Nah, itulah sebabnya lebih dulu biasanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mengalami hal itu supaya menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang mereka layani. Ibrani 12 ayat 2, iman tidak mudah digoyahkan, ya. Iman mereka tidak mudah digoyahkan. Kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Ketika murid-murid, ya, meninggalkan Tuhan ketika mereka mau disalib, ketika Yesus mau disalib. Ketika Yesus bangkit, pertemuan kedua murid-murid, mereka mulai mengambil tanggung jawab, yaitu melakukan amanat agung, ya. Mereka mulai pergi dari kota ke kota, ya. Mereka mulai pergi dari desa ke desa, ya, dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Mereka berani, ya, karena mereka sudah memasuki yang namanya mengambil satu tanggung jawab, ya. Kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh merubah setiap motivasi kita saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Tapi kita percaya untuk mencapai kedewasaan rohani kita nggak bisa sendiri, ya. Ada orang-orang di kanan kiri muka belakang kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, supaya kita bisa mencapai satu kedewasaan. Yang masih ada di fase bayi, jangan merasa berdosa dan berhenti, ya. Tapi terus, ya, sampai kita mencapai satu kedewasaan yang Tuhan inginkan, ya. Ketika Paulus juga belum mengalami kasih Tuhan, yang dulunya Saulus justru dia malah sukanya menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengambil satu komitmen dan mau berkorban sepenuhnya. Firman Tuhan saya tidak panjangkan pada saat siang hari ini, dan kita percaya bahwa ketika kita sama-sama melewati fase-fase, mulai dari fase bayi rohani, anak-anak, dewasa, ya. Itu bukan juga menjadi satu kesombongan, ya. Yang mungkin kita sudah ada di fase anak, ya, kita ada di fase dewasa. Bukan berarti kita menganggap rendah yang lain, tidak. Inilah kita harus mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai ketika kita sudah ada di fase yang Tuhan inginkan, justru kita kembali lagi, ya. Kita hidup di dalam zamannya kasih karunia. Ya, betul, saya setuju. Kasih karunia itu Tuhan berikan cuma-cuma, ya. Tetapi kadang-kala kenapa kita tidak mengalami kasih karunia? Karena kita keluar dari kasih karunia, ya. Itulah hebatnya Tuhan. Tuhan memberikan
kebebasan buat kita manusia. Kalau maunya dia, ya udahlah, dia udah mati buat manusia, mendingan semuanya diselamatkan, semuanya udahlah, nggak usah capek-capek lagi, nikmatin aja kasih karunia. Kadang-kadang udah disuruh nikmatin aja kasih karunia Tuhan, tapi kita yang seringkali menarik diri, ya. Kasih karunia Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita bertahan, ya, untuk kita bukan berjuang, ya. Kita tidak berusaha, tidak berbuat dosa untuk selamat, tidak. Kita nggak usah lagi berjuang ke sana. Tuhan sudah selamatkan dengan kasih karunia Tuhan. Kita ada di dalamnya. Turuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita melewati setiap fase sampai pada akhirnya kita menuju kepada kesempurnaan dengan Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian lagu yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, sama-sama berdoa. Kita menyanyikan pujian ini, bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi. Apa yang ku perlukan
Kiranya Engkau memberkati. Tidak ada kesakitan yang menimpa kami umat-umat-Mu. Tidak ada COVID-19, tidak ada bala sampar yang menimpa kami. Karena kami percaya akan kuasa bilur Yesus, akan kuasa darah-Mu yang melindungi kami. Bukan semata-mata karena obat, karena vitamin, karena vaksinisasi, tapi karena Tuhan yang memberikan daya imun yang tinggi buat kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini penuh dengan gejolak, hari-hari ini penuh dengan masalah. Tapi kami tahu masa depan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tahu siapa yang pimpin masa depan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami tetap bawa dalam doa buat Bapak Ibu Gembala. Biarlah Tuhan tolong, kalau mereka boleh masuk ke Minahasa Raya, Sulawesi Utara, mereka ada dalam perjalanan misi. Mari Tuhan Kau yang sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan Kau yang urapi. Mari Tuhan Kau yang pakai, supaya Bapak Ibu Gembala boleh menjadi alat-Mu dalam menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Bapak Ibu Gembala boleh menjadi saluran berkat-Mu buat pelayanan, buat sidang jemaat, buat hamba-hamba, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan dibesarkan. Kami tahu dengan kegerakan yang Tuhan berikan melalui Bapak Ibu Gembala, melalui rekan-rekan Ipsama, biarlah boleh berbuahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih umat-umat-Mu yang ada pagi hari ini. Tuhan tolong apapun yang boleh menjadi masalah, apapun yang boleh menjadi keperluan mereka, kami percaya ada jalan keluar daripada Tuhan. Ada penyelesaian yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan sanggup membangkitkan anak Yairus. Tuhan sanggup membangkitkan anak muda Dinaim, anak tunggal seorang janda. Kami tahu Lazarus yang sudah 4 hari dikubur
Tuhan juga bisa bangkitkan, terlebih pribadi Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kami mengucap syukur, biarlah iman kami, kepercayaan kami tidak mundur, tidak mati, tapi iman kami boleh hidup, karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu, apapun yang boleh menjadi kegiatan usaha mereka, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak umat-Mu Tuhan dalam pendidikan, diberikan keberhasilan, kesuksesan oleh Tuhan. Kami percaya keluar masuk umat-umat-Mu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Engkau yang tetap menolong supaya mereka tetap ada dalam keadaan yang baik. Mereka tetap ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit seberang, di rumah sakit Firdaus. Tuhan, saat ini siapapun pribadi yang ada dirawat, pasien-pasien yang ada di rumah sakit, kami melepaskan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, mereka yang sakit juga disembuhkan. Mereka yang sakit juga boleh menerima kesembuhan yang daripada Engkau, terlebih akan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah itu juga mereka boleh peroleh dengan percaya kepada Engkau. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa hari ini kami boleh mendapat perhatian dari pihak pemerintah, dari aparat kepolisian yang ada. Biarlah Tuhan tolong supaya polisi yang berjaga-jaga, Tuhan tetap tolong. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Jauhkan mereka, lindungi ya Tuhan, supaya seluruh aparat kepolisian yang menjaga rumah-rumah ibadat, semua mereka boleh ada dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas keseharian mereka. Biarlah aparat keamanan TNI Polri tetap ada dalam penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ingat Tuhan untuk masyarakat yang tertimpa musibah bencana. Kalau ada gempa di daerah Malang, Jawa Timur, mari Tuhan Kau tolong. Mari Tuhan Kau bela, belas kasihan-Mu Tuhan buat negara bangsa kami, khususnya masyarakat yang ada di Jawa Timur, di Malang, supaya mereka yang sudah kehilangan keluarga, anggota keluarga yang ada, mari Tuhan Engkau juga yang tolong, supaya melalui pemerintah yang ada boleh dapat tersalurkan bantuan-bantuan yang bisa menopang akan kehidupan mereka. Mari Tuhan Kau yang tolong semua. Kami berdoa Tuhan tolong supaya Tuhan yang atur, Tuhan yang bela, Tuhan yang campur tangan, supaya masyarakat bangsa Indonesia tidak lagi semakin terpuruk, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan, supaya boleh ada kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, program vaksinasi yang tetap masih berjalan, supaya boleh berhasil, karena Tuhan yang campur tangan. Masyarakat yang ada, Tuhan bela, supaya wabah pandemi COVID-19-nya boleh dapat semakin menurun. Angka penularannya setiap hari boleh semakin rendah. Tuhan tolong, sehatkan masyarakat Jakarta, sehatkan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mari saudaraku, kita buka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, saat sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya akan penyertaan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, Engkau berkati kami. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus boleh menyertai kami, seluruh pelayan-pelayan umat-umat-Mu yang ada pada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya.